Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI dengan dosen mengampu Dr. Haja Samsul Sulawati MPD yang beranggotakan Asfia Nur Akhlis dan Fitria Durahmawati ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Teori Konsep, Prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran PAI. Baik, di pembahasan pertama, yaitu landasan teori konsep media pembelajaran PAI. Secara terminologi, media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang bermakna perantara atau pengantar. Media adalah alat untuk menyalurkan sebuah pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh kirim kepada penerima. Sedangkan kata pembelajaran berasal dari bahasa Indonesia dengan asal kata ajar menjadi belajar, kemudian diimbuhkan dengan pean yang akhirnya menjadi pembelajaran. Media pembelajaran yang artinya yaitu suatu alat atau sarana yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan atau informasi dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yusuf Hadi Miarso berpendapat bahwa media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi serta pesan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemudian secara metodologis, media pembelajaran bertujuan untuk membantu memperjelaskan pokok bahasan yang disampaikan seorang pendidik. Kemudian yang kedua yaitu membantu memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian membantu para pendidik mengatasi ruang tempat dan waktu, dan yang terakhir tujuannya yaitu memberi pengalaman nyata kepada peserta didik. Kemudian menurut sejarah, media pembelajaran awalnya disebut visual education atau alat peraga, lalu menjadi audiovisual aids, bahan pembelajaran, kemudian berkembang menjadi audiovisual communication, komunikasi pandang dan dengar, kemudian terakhir berubah menjadi education technology atau teknologi pendidikan. Dilihat dari kacamata PAI, bahwasanya media pembelajaran yaitu seluruh kegiatan yang dapat merangsang peserta didik yang berkaitan dengan materi PAI, baik itu berupa alat yang dapat digunakan ataupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh pendidik agama untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, media digunakan pada saat itu yaitu perilaku dan perbuatan yang dilakukan langsung dan dikembangkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan uswatun hasanah dengan selalu menunjukkan sifat terpuji dalam kehidupannya. Di dalam seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana telah dijelaskan, yang artinya yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian media pembelajaran PAI dan sejarah Nabi tersebut, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran, pendidik dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya selalu menggunakan media agar peserta didik dapat lebih giat dan termotivasi untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penggunaan media juga dapat menghindari verbalisme dalam diri peserta didik. Keberhasilan suatu media pembelajaran PAI tidak bisa terlepas dari proses pembuatan media dan pelaksanaannya. Karena tidak jarang hari ini seorang pendidik menggunakan media namun tidak sesuai dengan subtema pembelajaran yang akan diberikan. Jika media dikemas secara menyenangkan, maka akan bisa menarik perhatian peserta didiknya. Di era society 5.0 ini yang canggih akan teknologi, jika menggunakan media ceramah dengan cara penyampaian secara lisan dirasa membosankan.
sehingga harus didukung dengan penggunaan media lainnya, seperti menggunakan media yang bersifat audiovisual, karena pada dasarnya peserta didik akan lebih mudah paham melalui melihat dan mendengar. Sebagaimana dalam kitab At-Tarbiyatu wa Ta'lim yang dikutip oleh Azhar Arsyad, bahwasannya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat atau melihat dan mendengarnya. Kemudian di pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran PAI. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, guru atau pendidik harus tidak hanya mengetahui kegunaan media pembelajaran, namun harus paham terkait bagaimana cara menggunakan dan harus punya prinsip serta menggunakan media pembelajaran tersebut. Adapun prinsipnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketetapan dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan dasar tujuan instruksional. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, bahan pelajaran harus sesuai fakta dan prinsip yang memerlukan bantuan media. Kemudian kemudahan memperoleh media yang akan digunakan itu mudah didapatkan. Keterampilan guru, media apapun yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan dan membuat siswa menarik. Kemudian tersedianya waktu harus disesuaikan dengan proses jam pembelajaran di dalam kelas. Maksudnya apa? Di sini jika kita menggunakan media kemudian tidak efektif dan efisien, itu sama aja membuang-buang waktu. Tidak memperlancar tujuan dan akan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga manfaat yang ada di dalamnya mudah untuk dicerna. Kemudian menurut Anderson 1976 mengumumkan adanya dua pendekatan atau model yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Maksudnya apa? Pemilihan terbuka yaitu merupakan kebalikan dari pemilihan Maaf, salah. Maksudnya yang pertama yaitu pemilihan tertutup merupakan alternatif media yang sudah ditentukan dari atas, misalnya oleh dinas pendidikan, sehingga mau tidak mau media itu yang harus dipakai. Peran kita sebagai pendidik, jika ingin memilih, maka hanya sebatas bisa memilih topik atau subtema mana yang cocok untuk dimediakan dalam media tertentu. Dan yang kedua yaitu pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan media tertutup. Artinya bahwa kita bisa bebas menentukan media apa saja yang akan kita gunakan. Jadi di dalam pemilihan terbuka ini tidak ditentukan dari atas, jadi fleksibel gitu. Jadi lebih pada konteks fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun pemilihan seperti itu justru melatih keterampilan guru dalam menggunakan media, menuntut guru atau pendidik untuk lebih kreatif dalam proses pemilihan media. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Astia. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu masih berkenaan dengan media pembelajaran PAI, yang mana di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media. Dan faktor ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang pendidik. Nah, adapun beberapa faktor tersebut ada 7, salah satu di antaranya adalah faktor tujuan, faktor efektivitas, faktor kemampuan guru dan siswa, faktor fleksibilitas atau kelenturan, faktor kesediaan media, faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya, faktor kualitas dan teknik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan media pembelajaran, maka kita harus memperhatikan 7 faktor ini. Karena ketika 7 faktor ini tidak kita perhatikan, maka tidak akan mencapai sebuah tujuan yang baik. Karena tujuan pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan beberapa faktor yang sudah ada di sini, yaitu ada 7 faktor. Selanjutnya,
Jadi secara umum kriteria media yang harus dipertimbangkan dalam sebuah pemilihan media pembelajaran, yang pertama adalah tujuan. Tujuan berarti kita harus punya tujuan menentukan media apa yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah sasaran peserta didik. Nah, kita harus tahu media itu fleksibel nggak digunakan untuk peserta didik di kalangan kelas baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, karakteristik media yang digunakan setelah kita mengetahui sasaran pendidik dan tujuan media, maka kita harus mengetahui media itu relevan nggak kita gunakan untuk media pembelajaran. Terus yang keempat adalah waktu. Waktu berarti efisien waktu. Jika kita menggunakan media tersebut itu apakah nanti berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nah, biaya. Kita juga harus memperhitungkan biaya dalam penggunaan media pembelajaran. Karena biasanya media pembelajaran itu juga ada yang menggunakan media biaya yang banyak, ada juga yang menggunakan media yang standar. Ketersediaan media itu ada nggak di lingkungan sekolah. Jadi mencari media itu yang tidak memberatkan guru itu sendiri. Terus yang ketujuh, konteks penggunaannya. Konteks penggunaan berarti media ini nanti untuk pembelajaran apa. Nah, yang terakhir adalah secara teknis, bagaimana media tersebut digunakan sesuai dengan SOP yang sudah ada pada media pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, adapun langkah dalam pemilihan media pembelajaran, yang pertama adalah menentukan apakah pesan yang nantinya akan disampaikan oleh seorang guru melalui media itu isi dari pembelajaran itu yang akan tersampaikan, ataukah nanti media itu hanya menimbulkan bahwasanya media itu hanya sebuah hiburan, tidak untuk sebuah perangkat pembelajaran. Jadi lebih pada menentukan apakah pesan atau pembelajaran itu yang akan disampaikan itu yang harus mengena dan paling penting. Yang kedua adalah menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sebagai alat bantu mengajar. Jadi sangat beda. Kalau media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran, berarti ada isi, terus nanti ada langkah-langkah strategi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, jika media itu hanya sebagai alat bantu, berarti media itu hanya sebagai alat bantu, tidak menjadi tolak ukur dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan apakah tujuan dari pembelajaran bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, dalam pemilihan media kita harus harus bisa membedakan atau memilah apakah pembelajaran ataukah peserta didik itu mereka itu arahnya ke kognitif, afektif, ataupun ke psikomotorik. Yang keempat adalah menentukan jenis media yang akan digunakan. Karena tidak mungkin ketika kita ngomong pembelajaran PAI, kita contoh saja mata pelajaran SKI, tapi kita kasih media hanya PPT berupa PPT yang isinya itu hanya berupa tulisan-tulisan, itu sangat tidak menarik untuk peserta didik. Nah, alangkah baiknya ketika di dalam pembelajaran SKI itu ditampilkan sebuah video atau bagaimana. Nah, yang kelima adalah mereview kembali jenis media yang sudah dipilih, apakah sudah tepat atau bagaimana. Jadi mereview atau mengevaluasi media itu sudah benar, sudah tepat atau belum, kekurangannya di mana. Itu yang terakhir. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh penggunaan media pembelajaran PAI di sekolah bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi materi SKI sudah saya katakan. Nah, yang kedua adalah materi Al-Quran hadis bisa dimulai dengan membaca huruf hijaiyah sesuai dengan pelafadznya tajwid, atau bisa menggunakan media audio visual yang mana itu guru dituntut untuk bagaimana peserta didik ini suka atau tertarik dengan penggunaan media sehingga nanti materi yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Contoh yang ketiga adalah akidah akhlak, bisa menggunakan metode talk show, drama, atau berdiskusi sesuai dengan topik pembahasan. Akidah akhlak ini bisa pemutaran video bagaimana kenakalan remaja atau
bagaimana kenakalan peserta didik atau bagaimana. Nah, yang keempat adalah materi bahasa Arab ini sangat cocok menggunakan media audiovisual, karena biasanya bahasa Arab itu kita dituntut untuk menghafal. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran. Adapun langkah yang harus kita lakukan dalam pengembangan media pembelajaran, yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kita harus tahu, karena kita sudah memetakan latar belakang dari peserta didik, maka kita harus bisa menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta didik. Yang kedua adalah merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci dan dapat mendukung tercapainya tujuan. Jadi materi-materi yang penting itu harus kita tekankan di dalam penggunaan media pembelajaran agar materi tersebut bisa tersampaikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan alat ukur keberhasilan. Nah, apakah dalam pemilihan media itu bisa mengembangkan alat ukur menjadi tolak ukur, apakah nanti media yang dipakai itu bisa tersampaikan atau tidak. Yang kelima, menulis naskah media. Menulis naskah media berarti ini SOP-nya, alur dari penggunaan medianya itu bagaimana. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Jadi setelah penggunaan media itu peserta didik diberikan diberikan sebuah soal atau tes. Nah, bagaimana itu untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya Asya Nur Akhlis dan Mbak Fitria Dwi Rahmawati. Mohon maaf apabila dalam pembuatan media pembelajaran ini masih ada kurangnya dan salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.